Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Tawakal dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Baik, di sini untuk video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, kita sudah memasuki aktivitas 8. Kita langsung saja masuk ke soal tugasnya. Baik, pertama di sini sudah muncul ya tugasnya. Bagaimana kabar kalian? Nah, ini tugas praktik kedua. Tugas ini akan menantang kalian mengimplementasikan kode dasar Java, kemudian aplikasi manajemen perpustakaan menggunakan konsep kelas, objek, array, string, struktur, keputusan, dan pengulangan seperti if else, switch case, for, while, dan do while. Nah, tujuannya mengimplementasikan tipe data, kemudian keyword, class, metode, array, string, struktur keputusan, kemudian pengulangan struktur. Baik, kita langsung masuk ke soalnya. Nah, soal untuk kali ini diminta membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Nah, fiturnya yang pertama ada input data perpustakaan buku disimpan dalam array, kemudian setiap buku memakai judul, penulis, kategori, ketersediaan pinjam, kemudian minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Nah, di sini ada peminjaman buku juga. Pemrograman harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku, kemudian memilih banyaknya buku, kemudian di sini ada contoh peminjamannya, buku algoritma dan pemrograman statusnya dipinjam. Yang ketiga, pengembalian buku harusnya memungkinkan untuk pengembalian buku, kemudian diubah menjadi tersedia. Menghitung dendanya juga keterlambatan. Di sini ada buku dikembalikan lebih dari 7 hari, denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Kemudian ada hari keterlambatan juga, keterlambatan 3 hari. Total denda Rp15.000. Kemudian ada yang kelima, mencetak struk peminjaman serta pengembalian. Program harus dapat mencetak struk pengembalian dan berisi daftar buku, status buku, keterlambatan, total denda yang ditampilkan. Nah, manajemen buku administrasi perpustakaan dalamnya bisa menambahkan buku baru, mengubah informasi, menghapus buku dari daftar, navigasi, memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Nah, kemudian ini petunjuknya ya. Buatlah buku presentasi, buatlah main, gunakan array, struktur keputusan, gunakan struktur pengulangan, tampilkan skenario struktur keputusan pengulangan. Baik, setelah kurang lebih sekitar 6 soal beserta petunjuk pengerjaannya, kita langsung masuk saja ke codingannya. Nah, ini saya menggunakan aplikasi VS Code ya teman-teman. Nah, ini yang pertama seperti biasa, public class buku, nah string, judul, penulis, kategori sesuai dari soal ya tadi. Nah, ini kategori judul, penulis, kategori, status kesediaan, dipinjam. Nah, seperti biasa
publik buku, kemudian string, judul, penulis, kategori. Di sini saya memakai boolean untuk ketersediaannya, tersedia. Nah, ini kurang lebih tampilan awal atau kerangkanya. Nah, ini garisnya, return, judul, penulis, kategori. Ini untuk jarak saja ya, untuk jarak saja. Nah, ini untuk kerangka awalnya. Seperti biasa, simpel sih ya, nggak terlalu banyak, hanya kurang lebih di 15 sintaks. Nah, kemudian kita masuk ke perpustakaan. Setelah tadi menggunakan kategori, nah ini buku masing-masing kategori non fiksi, sejarah dan sejarah. Nah, masuk ke di sini peminjaman bukunya, ada meminjam buku, banyaknya buku, kemudian contoh format meminjam. Nah, format meminjam. Nah, pertama di sini langsung masuk jangan lupa arraynya, terus list, scannernya juga dipanggil. Nah, di sini list bukunya ada daftar buku dan buku dipinjam. Nah, di sini saya mencantumkan 4 kategori ya. Ada fiksi, ada non fiksi, ada teknologi, kemudian sejarah. Ini salah satu bukunya, perwakilannya ada Dilan kalau untuk fiksi, terus ada filosofi teras di sini untuk non fiksinya, kemudian ada aplikasi komputer untuk kategori teknologi, kemudian dari sejarahnya ada sejarah dunia, kemudian bumi manusia. Jadi semuanya masing-masing per kategori itu minimal 4 judul sesuai di soal. Nah, ini 4 buku masing-masing, 4 buku dari masing-masing kategori. Nah, kemudian di sini status pinjaman, pengembalian buku, mengembalikan buku tersedia, menghitung keterlambatan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000. Nah, pertama pengembalian buku, kemudian hari keterlambatan 3 hari, total denda 15.000. Kemudian mencetak struk pengembalian, program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian berisi daftar buku pinjaman dikembalikan, status setelah transaksi dilakukan, jika keterlambatan total denda akan ditampilkan. Nah, di sini setelah mencantumkan buku seperti biasa ya, di sini ada daftar buku, add new, terus kemudian judulnya, kemudian kategorinya, kemudian statusnya tersedia. Nah, setelah diinput semuanya per kategori tadi, kemudian kita masuk ke tampilan bukunya. Tampilan bukunya isinya ada daftar buku, nah di sini kemudian di dalamnya ada nomor, judul, penulis, kategori dan statusnya, ketersediaannya. Nah, di sini ini mah bebas ya, mau isinya daftar buku atau daftar list buku tersedia, mangga, ini bebas ya, karena hanya komen saja. Nah, kemudian kita ke pinjaman buku. Di sini masukkan judul pinjaman, selesai, kembali jika sudah beres. Jangan lupa di sini saya menambahkan break juga biar nanti tidak ada semacam rem lagi lah mungkin ya. Kalau untuk aplikasi sepeda motor itu jadi break, ada jeda dulu ya, bukan rem ya, jeda maksudnya. Nah, kemudian status dipinjam, judul buku dikembalikan, jangan lupa scannernya juga dipanggil juga. Nah, di sini saya input juga untuk struk peminjamannya, terlampirnya nomor, judul, penulis, kategori. Nah, kemudian di sini untuk tambahkan buku, hapus buku sesuai di soal tadi. Nah, ini menambahkan buku, mengubah informasi buku, menghapus dari daftar ya, menghapus
hapus dari daftar. Sudah masuk semuanya. Nah ini judul, penulis baru, kemudian nah ini cari buku, kemudian pinjam buku. Nah setelah semuanya selesai, kita lanjut ke yang terakhir, mainnya. Nah ini mainnya seperti biasa, public main string. Jangan lupa scannernya juga dipanggil, perpustakaan. Nah ini untuk dulunya ya, printnya. Nah ini tampilan awalnya sesuai di soalnya, ada daftar bukunya, lihat buku, pinjam buku, kembalikan buku, tambahkan buku, hapus buku, keluar buku, ubah buku, memang terus keluar. Nah, ini breaknya. Nah setelah selesai semuanya, jangan lupa di close. Nah di sini kita saya akan coba jalankan. Nah ini tampilan awalnya ya, ada menu pertama, lihat buku, pinjam buku, kembali buku, tambah buku, hapus buku, ubah buku, keluar. Nah di sini saya coba masukkan nomor 1, yaitu lihat buku. Kita jalankan. Nah ini sudah muncul, ada daftar buku, nomor judul, penulis, kategori, dan status sudah terpisah masing-masingnya. Ada fiksi kategorinya, ada non fiksi, ada teknologi, ada sejarah. Nah kemudian di sini saya akan mencoba untuk pinjam buku, line nomor 2. Nah ini masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Saya contoh untuk bukunya Dilan misalnya. Nah ini statusnya langsung muncul, buku berhasil dipinjam. Kemudian ini bisa beberapa ya, misalkan saya menambahkan Milea-nya, pinjam Milea juga, terus ditambah misalkan filosofi teras. Filosofi teras, salah judul. Filosofi teras. Nah, yang pertama kalau dia salah ketik seperti ini, filosofi teras, nanti akan dia memberitahukan buku tidak tersedia atau tidak ditemukan, karena ini ada filosopo ya, ada tipe satu huruf. Nah kita sudah selesai, kemudian kita selesai, ketikkan selesai. Nah ketika selesai, ini belum muncul ya, karena di sini saya nyetingnya struknya akan muncul ketika pengembalian. Nah di sini saya klik menu nomor 3, judul buku yang dikembalikan, misalnya saya mengembalikan buku Milea, enter. Hari keterlambatan. Nah hari keterlambatannya di sini misalkan saya input 7. Nah kalau kurang dari 7 hari, ini masih dendanya masih 0 ya. Nah ketika saya kembalikan buku lagi, Dilan, keterlambatannya saya klik 14 hari. Nah ini 14 hari. Nah ini kemudian muncul 35.000 dendanya. Nah itu ya, kemudian udah muncul, terus keterlambatan, kemudian dendanya juga 5.000. Nah terus klik saja nomor 7, keluar. Nah langsung ada ucapan terima kasih. Baik, cukup sekian video kali ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.